Halo Pisokers, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Dasar hukum. Jadi dalam dasar hukumnya, pertama Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025. Kemudian Permendagri 86 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi kinerja, tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah dalam rencana. Kemudian Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur rencana dan pembangunan daerah. Juga Permendagri 70 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kemudian Perpres 12 2025 tentang Rencana Pembangunan dan Pembangunan Nasional tahun 2025 2029. Kemudian Permendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 2029, serta terakhir Perda nomor 5 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan terakhir, bab 5 menutup memuat kesimpulan dan rekomendasi dokumen. Kemudian capaian indikator kinerja utama tahun 2021 dan 2024 atau RPJMD yang 5 tahun terakhir. Capaian indikator kinerja utama tahun 2021-2024 kalau kita lihat indikator kinerja nomor 1 indeks pembangunan manusia tahun 2021 artinya masih kurang angka 72,93, capaian 73,3. Itu bisa kita bypass untuk masuk di dalam pokil kita. Kemarin saya ke Pulau Komodo dan saya lihat ini perbulan selalu Pak James bersama saya kalau ke sana, itu ada satu bendungan yang mengairi 2.100 hektar. Itu kerusakannya cuma biayanya 2 M. Tapi kalau dia sampai rusak itu butuh ratusan miliar. Sehingga ini yang menjadi sesuatu yang bisa kita bypass. Saya kira kalau ada lagi teman-teman ingin menanggapi kalau secara sistematika apa semua ya Pak, indikator kinerja utama sudah tertata semua di sini. Ya silakan pada teman-teman mungkin ada yang mau ditanggapi. Silakan. Itu. Pak, ya, silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan langsung ke DPRD, Pak Prof, sama dengan Pak SKPD yang hadir, tim penyusun RPJMD, para tenaga ahli Bogor. Saya rasa apa yang sudah dipaparkan memang sudah sangat lengkap, tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya terkait dengan target dan Gini rasio. Sebenarnya Gini rasio ini semakin mendekati angka 0, dia semakin baik. Tapi ini targetnya itu meningkat. Artinya target 2025 0,382, target ke 2029 0,384. Artinya ketimpangan yang kita berarti kita menginginkan suatu ketimpangan pendapatan di antar wilayah. Artinya ini jadi perhatian kita bersama supaya sebenarnya kalau bicara target Gini rasio harus menurun. Ya.
Dari angka 382 mungkin target 2029 menurun, lebih mendekati angka 0 semakin baik. Ya. Mungkin saya akhir saja, pimpinan, makasih. Terima kasih ya, secara logika yang begitu sebenarnya kesenjangan ini, tapi jangan asal cetak ini. Mungkin 0,48 sebetulnya. Gimana tanggapan Pak Setrom? Silakan. Dari 382 dan 384. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Dan apa yang tertulis di dalam slide itu seperti itu adanya, Pak Ketua. Jadi tidak ada yang salah ketik, tidak ada yang salah cetak. Ya, terkait dengan yang dipertanyakan oleh anggota DPRD tadi yang terhormat. Dan secara teknis karena proses penyusunannya melalui proses kajian dari tim penyusun, dan saya persilakan selanjutnya untuk sekretaris tim penyusun dapat menyampaikan kerangka berpikirnya. Silakan. Terima kasih Pak Sektor. Jadi memang hal ini beberapa kali dipertanyakan juga ketika kami melakukan presentasi di kabupaten kota, konsultasi publik atau pertemuan-pertemuan, dan memang tim ahli dari kami juga sudah menyampaikan bahwa provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang terbuka. Oleh karena itu maka ketimpangan itu tidak akan pernah untuk mendekati nol, karena kita terbuka. Jadi dengan keterbukaan itu banyak orang yang akan datang dan ketimpangan itu akan tetap ada. Oleh karena itu angka realistis ini tetap diberikan untuk melihat realitas bahwa kita memang provinsi terbuka. Bahkan tadi contohkan Singapura negara kota saja, ya ini rasanya masih bermain 3 demikian. Jadi sudah diteliti bahwa ini memang akan makin jauh, atau karena pengaruh ekonomi ya. Kita tahu sekarang kan indeks saham ISKB tinggi terus, bunga tinggi, sehingga orang yang punya duit ini kasih masuk ke bank, terus yang orang miskin makin berat, sehingga makinnya tinggi ya. Saya kira menjadi perhatian kita bersama supaya dia ini makin itu. Silakan, saya lagi Pak Ketua Fraksi Kiri, silakan. Ini era fraksi pemerintah, tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih dan terhormat Sektor, juga dengan teman-teman SKPD yang hadir, tim ahli penyusun PDMD. Saya melihat ada satu poin yang menarik berkaitan dengan isu global mengenai target indikator kinerja bersama, khususnya laju pertumbuhan ekonomi di 5,43 sampai 5,85. Di tahun 2024 5,39 ini merupakan satu angka yang sangat optimis. Baik juga hal seperti ini, tapi secara global sekarang ini kita di depan mata kita melihat terjadinya perang dagang di dunia ini karena ulah dari Trump. Istilahnya Amerika dan Cina itu batin, Indonesia berdampak. Dia akan flu, bahkan demam, gemetaran sekarang ini. Cina santai-santai saja, tapi Indonesia berupaya untuk bernegosiasi ulang. Dengan PDB yang ada, investasi pasti akan berkurang. Tingkat pengangguran ke depan mudah-mudahan tidak meningkat karena keadaan ekonomi dunia yang berdampak ke Indonesia, Sulawesi Utara juga. Ekspor dan impor sudah pasti akan berdampak, dan terlebih investasi asing. Semua kita berharap ada kenaikan. Tapi kalau melihat dengan keadaan seperti ini, optimisme laju pertumbuhan ekonomi 5,43 sampai dengan 5,85 ini mudah-mudahan bisa tercapai. Kita juga berdoa untuk Sulawesi Utara yang bisa tercapai. Tapi apabila tidak, harusnya
kita menyiapkan langkah yang lain agar seperti wisata akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Kita melihat juga masalah pariwisata di sini. Dengan keadaan seperti ini, pariwisata juga berkurang. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada terjadi lagi perang di sana sini, sehingga akan sangat mengganggu. Itu satu. Yang kedua, mengenai saya sudah berwartakan ini SIUPA 2024 ada 253 miliar, ya 121.347.252. Kalau bisa dijelaskan SIUPA ini kemana aja? Karena saya juga ada di pansus yang lain yang berkaitan dengan hal ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Langsung aja ya, silakan kepada Pak Setnov. Ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian pariwisata, kami persilakan kepada tim ahli dari penyusun RPJMD yang dapat menyampaikan tanggapan. Pertama dari Ibu Dr. Magdalena Kambu, silakan. Pak James duluan, Pak James. Pak James. Pak James. Pak James duluan. Terkait apa? Pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ya. Kalau saya bilang sebenarnya banyak destinasi yang bisa kita untuk mendapatkan APBD penambahan PAD, tapi tidak digarap ya. Banyak yang contoh kecil di daerah saya di Aceh Selatan itu ada yang namanya apa itu yang digeluti di sana? Dia batu dinding Pak. Nah kalau kita pergi ke Australia itu destinasi wisata yang hanya dengan batu seperti itu banyak sekali wisatawan yang datang. Nah itu hanya batu, tidak ada sungainya. Tapi kita di sana ada batu dindingnya, ada sungainya. Sungainya itu bisa untuk arung jeram dan itu menurut saya lebih baik, lebih bagus daripada yang saya lihat di Australia. Tapi sangat disayangkan itu tidak digarap. Nah itu bisa dapat pendapatan dari itu hal kecil ya yang bisa saya ungkapkan tempat ini. Dan banyak juga tempat-tempat yang air terjun yang bisa kita jual gitu loh untuk masyarakat kita sendiri dengan negara tetangga juga bisa lihat. Tapi apa yang perlu kita bangun di sana? Otomatis infrastruktur dulu kita perbaiki. Dan apa lagi? Hotel, restoran, toilet-toilet itu harus bersih. Karena kalau kita bepergian, otomatis kalau toilet juga tidak bersih itu sangat tidak nyaman. Karena kalau di sini dari segi toilet maaf kata banyak yang tidak. Kita ke restoran aja masih banyak toilet yang tidak layak. Bagaimana kita mau menarik wisatawan kalau seperti itu? Ya, contoh lagi untuk pendapatan daerah kita. Kopi Kota Mobagu, ya kopi Kota Mobagu itu kenapa kita tidak setiap hotel wajib pakai itu kopi Kota Mobagu? Dia atau restoran yang menjual kopi, dia wajib menjual kopi yang asli Sulawesi Utara. Tidak harus kopi kapal api, kopi yang luar dari Sulawesi Utara. Jadi kita bikin aturan juga di sini artinya agar supaya produk yang dilahirkan oleh Sulawesi Utara itu benar-benar dipakai oleh kita sendiri dulu. Baru jangan kita pakai yang produk luar, kita hargai produk sendiri. Kopi Kota Mobagu itu kita wajib bikin aturan, ini masukannya. Aturan untuk setiap restoran yang kafe
pendapatan kita naik Pak. Itu hal kecil bagi saya. Tapi kalau kita menerapkan, contoh lagi apa? Air minum. Kita punya air minum yang ada di Sulawesi Utara, rumah kita sendiri, apa? Ake kalau nggak salah ya. Ake atau apa ya? Yang produk Sulawesi Utara pokoknya. Tidak harus merek ini Pak, maaf ya. Tidak harus merek ini. Cintailah produk diri kita, produk yang Sulawesi Utara punya, agar supaya ini pendapatan kita masuk benar-benar nggak putar-putar di sini tuh uang. Nggak harus kita belanjakan yang merek ini, maaf ya, nggak harus. Jadi itu masukan saya agar supaya kita bikin aturannya dulu. Aturannya dulu, setiap hotel, restoran wajib menjual produk Provinsi Sulawesi Utara. Mulai dari minuman Ake yang diproduksi oleh Sulawesi Utara, yang kopi yang tadi saya bilang punya produk dari Sulawesi Utara itu sendiri. Kita angkat produk kita, itu penambahan yang sangat besar. Bisa kita lihat, kita yang duduk di sini aja semua minum yang namanya merek ini dari luar Jawa. Coba kita bayangkan, setiap kita minum produk kita sendiri, betapa dimasukkan kita tuh ngomong jauh-jauh, kita udah berpikir jauh-jauh. Kita coba angkat dulu produk kita sendiri yang ada di sini. Itu saya yakin Pak, itu akan penambahan kita sangat jauh lebih besar. Kita atur dari segi aturan, kita desak itu setiap hotel ataupun dari pemerintahan juga wajib memakai produk Provinsi Sulawesi Utara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Stella, dan itu saran ya. Nanti akan diperhatikan juga karena setelah ditetapkan ini sebagai acuan patokan kita untuk 5 tahun ke depan, di setiap tahun kita akan ruang untuk membahas bersama dengan pemerintah daerah apa yang akan menjadi fokus untuk pertama peningkatan pendapatan asli daerah. Saya katakan tadi, percuma semua ini kalau tidak ada fulus. Ya kan Pak James? Iya. Bayangkan banyak jadi cuma 400. Jadi ini perhatian untuk ya kalau misalkan perjanjian waktu Sakeus, pemungut cukai, ya kan? Ini Pak James tangkap Pak Ketua Bapenda, Pak Kadis Bapenda, 1 triliun bisa tertambah. Ya? Kalau kita tambah 1 triliun, semangat orang. Ya kan target 2024 kemarin cuma 1,5 tambah 1. Waduh, banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan. Ya, sudah tambahnya 1 triliun, 500 juta secukup untuk orang tua buat improvisasi untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Saya ya sangat mengapresiasi teman kerja saya Bung James pada waktu kita sama-sama di Dewan 5 tahun bagaimana kita memperhatikan masyarakat, kita turun terus ya, apalagi program di tahap jelas tahun 2002 agrobisnis. Jadi mari kita bersama untuk memperbaiki lahan yang ada di Pulau Mondo. Bahkan di Minahasa sekarang lahan sudah beralih fungsi, lahan produksi unsur tanam makan hitam itu bisa membayarkan unsur hara ya. Bagaimana serahkan pendapat unsur hara. Sehingga betul-betul kita harus perhatikan irigasi, hampir semua irigasi kita pernah RDP dengan petani pengguna air. Sangat memprihatinkan jaringan irigasi di Pulau Mondo, dan itu kalau kita perhatikan bahwa produksi padi menurun. Nah, puji Tuhan ke depan rencana untuk pengembangan swasembada pangan, ya. Silakan Bu Cidi dan dingin hari ini. Padahal selama pembahasan LKPJ belum kepanasan. Jadi saya kurang banyak kita terima kasih. Terima kasih Ketua atas kesempatan, Pak Sekro beserta seluruh jajaran tim ahli membahas rancangan awal ya RPJMD, khususnya kakak saya Pak James. Selama di Dewan saya ingat Pak James ini kan tidak neko-neko untuk berbicara sesuatu yang dianggap benar dan berpihak kepada masyarakat. Dan senang sekali bisa melihat kehadiran Pak
Pak James juga bersama-sama dengan kita semua di ruangan ini hari ini. Saya awali dengan satu pertanyaan dari materi sistematika ini yang sudah dibagikan kepada kami di salah satu halaman. Karena tidak ada halaman nomor angka halaman, maka saya tunjukkan ini arah kebijakan pembangunan daerah di tahap 1 2025. Disampaikan Sulawesi Utara sebagai super hub di kawasan Indonesia Timur. Nah, berkaitan dengan tahap 1 ini, pertanyaan saya kalau boleh dijelaskan secara singkat, mungkin oleh Pak Sekrov, maksudnya apa? Output dari tahap 1 di 2025 ini apa? Misalnya mungkin kalau saya berpikir misalnya mungkin Pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai International Hub Port. Jadi ada yang konkret itu hasil dari arah kebijakan pembangunan daerah di tahap 1 ini. Atau mungkin ada penjelasan lain. Itu cuma satu pertanyaan dari saya. Kemudian saya ingin menambahkan, Pak Ketua tadi sampaikan semua ditentukan oleh Pak Ketua Pulus. Jadi kalau peribahasa Tiongkok bilang xiao qian bu ju, ta qian bu lai. Kalau uang kecil tidak keluar, uang besar tidak akan masuk. Nah, biasa ini kalau trompe akong-akong dulu orang pakai ini di MBS, di meja juri bidang, bilang xiao qian bu ju, ta qian bu lai, karena kalau orang nggak pasang, nggak modalkan untuk uang besar. Nah, jadi menggunakan filosofi itu, memang saya juga setuju harus ada anggaran yang memadai untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan baik kita tentunya di Provinsi Sulawesi Utara ini. Nah, sekarang tadi yang Pak James sempat uraikan, untuk kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Utara ini, tentunya harus ada payung hukumnya. Kan saya ingat sekali Pak James memperjuangkan tambang dari dulu, jadi bukan cuma baru-baru ini bicara-bicara tambang, karena sudah beberapa kali juga kami melakukan rapat dengan pendapat. Jadi ada potensi di situ, saya setuju. Kemudian sebenarnya ada potensi untuk PAD retribusi itu tadi mungkin dari Pak Yogi sampaikan, karena memang tidak bisa dipungkiri keadaan di lapangan sekarang. Mungkin bukan cuma dari satu sektor yang tadi Pak Yogi sampaikan, tapi dari banyak sektor pelaku usaha mempunyai kekhawatiran tentang kepastian hukum ketika mereka melakukan usaha di wilayah Sulut. Jadi banyak sektor yang bisa kita gali. Kalau tadi dari sisi tambang, dari sisi minuman tradisional, sangat setuju itu. Contoh konkret Pak Sekrov, kami di periode yang lalu atau 2 periode lalu, saya dan Pak Nik pernah berkunjung ke Provinsi Bali. Dan di kantor gubernur kami diterima juga oleh Sekrov juga atau siapa saya lupa. Dan di dalam ruangan itu juga masih dalam konteks meeting, kami minuman tradisional Bali, mereka bilang arak Bali, dan dihidangkan kepada kami sebagai perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan kemudian setelah itu akhirnya orang mesti belanja karena orang UMKM sudah tampil ini bisa. Nah, di situ sebenarnya ketika pulang kami berdiskusi dan kami bilang ada kecemburuan, kenapa orang di Sulut belum seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini, Pak Sekrov yang baru, didukung juga oleh para tenaga ahli yang punya vision ke depan, itu bisa menjadi salah satu sumber PAD kita. Karena kalaupun tidak diregulasi, tetap juga kegiatan itu berlangsung, justru lebih berbahaya karena tidak ada regulasi yang mengatur itu. Jadi saya sepakat dengan itu.
Kemudian juga ada hal-hal lain yang kita lihat contoh perbandingan. Kita melihat ke Bali, kalau saya sebutkan Bali, karena salah satu tujuan utama kan pariwisata. Dan yang bisa kita lihat sekarang orang-orang Solo juga kalau di dalam negeri tujuannya Bali itu jadi sasaran utama. Itulah sebabnya saya memberikan contoh-contoh dari Bali yang kami lihat. Contoh keduanya tentang sabung ayam misalnya. Saya tidak berkata di sini bahwa sesuatu adalah benar atau tidak. Tentu perlu kajian-kajian lebih dalam yang dilakukan dari segala aspek. Tetapi salah satu contohnya sabung ayam yang kita ketahui bersama di Sulut ini berlangsung. Tapi kan tidak ada regulasinya. Nah, kalau di Bali itu ada. Jadi mereka bisa ada hasil juga dari situ. Itu salah contoh kedua. Nah kemudian saya juga lihat misalnya di let's say peternakan. Kalau saya lebih familiar dengan peternakan. Kami melihat bahwa khususnya misalnya peternakan babi di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu roda penggerak ekonomi kerakyatan, sangat mempengaruhi inflasi juga Pak Ketua bilang. Nah, jadi yang kami lihat misalnya saat ini, situasi saat ini terjadi, rasanya kalau orang mau bicara ekspor ke Amerika, ke Belanda, itu adalah baik hal. Tapi bagaimana orang kita berharap luar negeri mau percaya ke orang, sementara dalam negeri antar provinsi ini masih sangat terkotak-kotak. Contohnya misalnya, pengiriman daging babi dari Provinsi Sulawesi Utara dimorek kirim ke Sorong, dimolek kirim ke Maluku Utara, dimolek kirim ke sana ke sini, yang dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi ini sebagai masukan, sebagai bahan pertimbangan juga. Mungkin ada hal-hal kita bisa melihat jauh vision ke depan, keluar Indonesia, tetapi juga saya melihat masih ada banyak peluang juga di mana di dalam negeri kita yang bisa dikomunikasikan. Tentunya ini bukan kesalahan siapa-siapa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tapi ketika pemerintah mengetahui ini loh keadaan yang ada di lapangan, bisa dilakukan komunikasi. Karena misalnya terdengar, oh ini boleh masuk sana karena kok DP karantina di sana belum suka mau terima. Belum suka atas dasar apa? Ini satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari segi pendapatan, retribusi, ada hal-hal yang sebenarnya jika diberikan anggaran kepada dinas-dinas terkait, misalnya dinas peternakan di bidang yang membidangi itu, untuk lalu lintas perdagangan yang daging itu harus di tes lab dan itu cukup besar pendapatannya. Saat ini pelaku usaha harus mengirimkan ke luar Sulut, ke laboratorium di luar Sulut untuk mendapatkan hasil tes lab itu. Nah, apabila itu bisa diadakan di Sulut, apalagi peternakan babi ini adalah salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang memang sudah lama. Saya juga sendiri bisa ada di sini, bisa sekolah, itu ada andil dari usaha peternakan daging babi. Jadi itu salah satu juga yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah ini sudah informasi ini sudah sampai di Pak Sekprov, tapi komunikasi antar provinsi ini agar supaya Indonesia tentunya syarat-syarat itu harus dipenuhi, tapi harus ada standar yang jelas. Jadi tidak hanya bilang oh dorong kok belum suka, tapi tidak tahu alasannya kenapa. Seperti itu. Kemudian juga saya ingin memberikan masukan tentang pendidikan Pak Sekro. Di mana-mana kan kalau lihat arah kebijakan pembangunan ini pasti harus ada kata penguatan SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini asalnya dari mana? Dari anak-anak yang sekarang masih duduk di bangku sekolah. Kita ketahui sampai dengan hari ini masih banyak guru-guru
yang take home pay-nya sangat-sangat di bawah, sampai 200.000, 300.000 itu kita dapati di lapangan. Memang mereka tidak dipekerjakan dengan atau tidak diangkat dengan SK gubernur. Dia diangkat oleh SK, mereka diangkat oleh SK kepala sekolah. Tapi sekolah-sekolah ini adalah sekolah negeri. Dan kepala sekolah tidak mungkin mengangkat tenaga guru kalau dia tidak diperlukan. Jadi pasti dia diangkat dengan SK kepala sekolah karena memang tenaganya diperlukan. Nah, ini masih menjadi PR kita bersama, karena kalau menurut pendapat saya, kalau kualitas pendidikan ini dari bangku sekolah-sekolah yang ada dalam hal ini dalam domain provinsi kan SMA, SMK. Kalau tidak diperhatikan kesejahteraan para guru ini, otomatis kualitas mengajar mereka juga menjadi pertanyaan. Nah, kalau kualitas didik mereka berkurang karena sementara mengajar, mereka sementara memikirkan dapur di rumah, anak-anak di rumah mau makan apa, ya kita bisa lah menerawang kira-kira sekian tahun ke depan menjadi apa SDM Sulawesi Utara ini. Jadi ini juga kiranya bisa menjadi perhatian dalam pemikiran rancangan awal RPJMD ini. Dan saya pribadi memberikan apresiasi dibukanya forum ini, karena kalau melihat dari aturan kan ini disodorkan kepada DPRD dalam waktu sekian hari, walaupun DPRD yang tidak bahas tetap juga berjalan ini. Jadi kasarnya kan, tapi ada niat baik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka forum ini untuk memberi ruang kepada kami ini memberikan input. Tentunya kalau berpikir semakin banyak yang berpikir, semakin banyak yang memberikan masukan, akan semakin baik rancangan awal ini yang nanti kemudian juga akan berproses lebih dalam untuk kita bahas dalam proses pembahasan selanjutnya menjadi perda. Tapi dalam rancangan awal ini saya lihat sudah begitu baik yang direncanakan, tinggal pendalaman-pendalaman yang bisa dilakukan agar supaya kerinduan-kerinduan kita untuk Sulut lebih maju, Sulut lebih eksis di Indonesia maupun di internasional ini bisa menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Jadi itu beberapa masukan catatan dari Ibu Cindy ya, yang perlu kita garis bawahi. Ini soal pendidikan, kan salah satu peningkatan sumber daya manusia. Saya ingat terinspirasi ada satu presiden wanita di negara ini, tidak ada sumber daya alam, tapi termasuk negara paling kaya di Afrika, Mauritius, ya, Amena Puripaki. Dia bilang kalau peruntukan satu bangsa tidak perlu senjata nuklir, tapi untukkanlah kasih hancur pendidikan, maka selesai. Jadi ke depan saya kira untuk peningkatan SDM ada bagian-bagian yang harus alokasi anggaran untuk penguatan teman-teman yang SDM ini kan, kalau teman-temannya di perguruan tinggi swasta kasihan juga, sehingga ada alokasi juga ke sana untuk perguruan tinggi swasta ya, yang bersama-sama pemerintah untuk mencetak SDM juga mulai dari tingkat dasar ya. Sudah ada ya? Silakan Pak Yungki. Pas ini Pak Sekro, Kapten baru, Pak kalau di kapal Bapak itu nakoda, Pak Gubernur itu pemilik kapal. Jadi kalau kapal karam Bapak tanggung jawab. Jadi begini Pak, mengenai perikanan, Pak ini mantan Bapak Kansat Pak, mantan Bupati ini semua. Mana ini Pak? Pak Sokongan. Itu ahli dalam perikanan. Kapal yang ada di Sulut khususnya yang ada sana Pak, ada kurang lebih hampir 200 lagi kan jalan Pak. Nah satu kapal itu minimal 35 orang yang melaut. Nah sekarang kendala yang saya lihat Pak, itu ada aturan baru penetapan pajak itu. Kadang-kadang perkiraan itu kapal berizin dibayar pajak dulu. Nah ini apa
solusinya, sedangkan masalah yang kenapa kapal ini sejalan, Pak, Bapak dengar itu masalah rumput. Itu rumput itu pengumpul ikan. Ini usaha paling nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu pakai teknologi, cuma satu, kata izin Tuhan. Yaitu apa? Berdoa. Betul, ikan kan udah bicara. Ya sudah. Nah yang lucu, Pak, itu membuat rumput itu satu unit sekarang 100 juta. Kalau mungkin orang muslim, alhamdulillah lepas bagus. Kalau kita punya Tuhan, sampai rumah bilang, bos, putus terakhir 100 juta semua. Nah, sekarang kendalanya itu ditambah dengan kendala yang sekarang ini. Makanya kita bilang pas Sorokan di Abahan, Pak Sekro, tolong dulu cari solusi yang ada seperti tadi. Berapa banyak kapal sana nomor yang ada sekarang yang jujur aja bagaimana yang punya kekuatan lebih, yang rata-rata ada fasilitas mungkin penyaman apa sudah. Rata-rata kapal yang ada sekarang dibuat 3,5 miliar, dijual 1 miliar, saya mau beli banyak di sana. Karena tidak mampu lagi, termasuk aturan yang ada. Apa itu pemerintah begini dia? Padahal usaha paling bagus Pak, cuma terkait dengan Tuhan dan macam-macam. Nah ini satu masukan juga tadi masalah minuman, coba Pak turun, Pak James bagus, ada investor baru apa. Tapi kalau orang sudah laksanakan, termasuk orang daerah, Pak. Bayangkan Pak, 20 kurang lebih 20 pabrik, satu hari produksi minimal itu 500, 10.000 kat, Gorontalo, Palu, apa. Sekarang nggak ada Pak, ada ketat-ketat. Nah, kita punya teman ada berapa orang Pak, satu pabrik 100 orang minimal, mulai cuci botol apa. Sekarang 20 orang. Nah, Bapak mungkin kecek minuman yang paling paling hebat dan sekarang dia produksi di bawah besar 30 gram lucu. Dulu Pak kita juga pedagang di sana minta 100 cuma dapat 10 gram karena nggak mampu Pak. Palu juga semua. Kita sore ada investor apa sedang seperti itu. Itu Pak, cari solusi. Terima kasih. Jangan masuk begitu nah. Tapi bukti bahwa ada beberapa provinsi lain yang ada itu katanya Batam, katanya toh begitu berkembang dengan besar. Jadi apa yang akan dilakukan? Progres dari baru. Kemudian tadi minuman lokal dia memang butuh regulasi yang tepat supaya bukan cuma perusahaan-perusahaan besar atau BUMD yang main, tetapi petani-petani kecil yang ada di bawah. Kalau dorong ada label masing-masing, maka dorong sudah bisa beroperasional. Saya setuju dengan sepakatan Pak James. Kalau dorong ada label, maka dorong akan terdaftar, tahu, bertanggung jawab dengan produk begitu. Kalau sekarang kan sudah jelas, ada status oplosan dan lain-lain mungkin ya. Kemudian pangsa pasar di situ ternyata harganya cukup tinggi. Nah, kalau itu ditutup, maka pemerintah harus bertanggung jawab mengganti dengan apa. Itu yang mungkin jadi masukan. Terima kasih juga Prof. Semua dari tim sus yang sudah, tim ahli yang sudah menghadiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi itu sangat mempengaruhi dan expenditure government. Itu kasihan sekarang hotel-hotel teriak. Ya, saya kira ada ini efisiensi ini. Dia kan tidak kemana-mana, kembali ke pemerintah daerah dan itu kemarin Pak Gubernur waktu paripurna menyampaikan ada sekitar 35 ya hasil efisiensi dan ada beberapa dinas yang akan menjadi untuk pembagian tambahan lagi kan, karena dengan sendirinya perjalanan semua dikurangi kan. Sekarang aja tadi kan Pak Bil ya, jadi pasti akan menjadi perhatian juga teman-teman di jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Masih ada lagi? Sudah ada ya? Terakhir ini ya, saya kira kalau sudah tidak ada,
pembahasan kita. Ini rancangan awal sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD pada prinsipnya dengan melihat ini dan memperhatikan ini sudah lengkap. Kan ini nanti akan menjadi acuan kita untuk 5 tahun ke depan bersama pemerintah daerah, teman-teman SKPD membahas dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. Tapi mau ingatkan kepada teman-teman perangkat daerah ini, ya, di dalam penyusunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang berapa tadi? 25 ya, 2004. Dalam menyusun program kegiatan itu kan ada 5 kajian. Jadi jangan cuma kajian teknokrat, karena kita juga lebih ruang kajian aspiratif. Ini kan di sini teknokrat, politis, ini janji pada waktu kampanye kemarin visi misi dituangkan sini. Tapi kita juga ada bagiannya, sehingga salam untuk Ibu Ketua Peda, kemarin 1000 lebih, ada 500 juga kita masuk, puji Tuhan ya, masuk. Tapi ke depan, karena Bapak Ibu sekalian jarang ketemu langsung dengan rakyat. Pak James sudah merasakan langsung, ya kan? Bagaimana kita bertemu langsung dengan masyarakat? Mungkin teman-teman SKPD cuma tunggu bisa aja, cuma tunggu laporan, ya tahu? Dan menilai lewat data yang ada. Itu dia bilang data teknokrat, baru menyusun program kegiatan. Kalau kita tanya Pak Kadis Praski pernah ke laut selama jadi Kadis Praski? Gadis itu 2 kali. Nah kita tanya Praski berubah. nah itu kan nggak pernah. Artinya itu orang yang sebelum ke sana, sehingga teman-teman sekalian, kalau orang pepokir yang kan itu amanat undang-undang sangat jelas bahwa DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili. Undang-Undang 23 2014. Sehingga ini cuma ajakan kepada teman-teman SKPD, mari perhatikan apa yang menjadi pokir kita, kan? Karena pokir itu amanat undang-undang, dan dulu waktu Pak James ada juga di Dewan Terhormat ini sering berteriak. Ya, saya kira pembahasan manual ini kita dari Dewan sudah sepakat ini tentunya nanti kita akan tuangkan kan dalam nota kesepakatan, ya. Sudah ada ya. Terima kasih. Dan rapat pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman dan jajaran pemerintah daerah, dan yang luar biasa juga apresiasi untuk tim ahli. Bayangkan 4 profesor, Musalale, Prof. Setli, ini mantan juga Kadis itu. Jadi sangat komprehensif pengetahuan ya. Ada Prof. Pinotuan, Prof. Taulul, dan Prof. Satu tadi ya. Jadi 4 profesor ditambah dengan pengalaman Pak James yang sangat-sangat concern memperjuangkan kepentingan masyarakat, ini sudah sangat lengkap. Terima kasih. Tuhan memberkati kita, percaya akan diberkati Tuhan Yesus. Berkatilah selama-lamanya. Shalom.